Bida, Anda beberapa kali meliput proses pembongkaran pagar laut begitu ya. Yang berbeda hari ini adalah bahwa proses pembongkaran lautnya menggunakan ekskavator dengan ekskavator terapung begitu. Dan terlihat ini lebih mulus dibandingkan dengan proses pembongkaran pagar laut di Tangerang. Apa yang sebenarnya yang berbeda? Apakah memang cara ini lebih lancar begitu Arbida? Atau memang karena kontur dari lumpur yang berbeda sehingga memerlukan cara yang berbeda untuk membongkar pagar laut kali ini? Baik, memang terkait dengan pembongkaran pagar laut, saya sudah beberapa kali meliput. Jika di Tangerang menggunakan cara mengikat bambu, kemudian menarik, lalu ditarik oleh kapal. Namun untuk pembongkaran pagar laut di Bekasi hanya menggunakan satu ekskavator. Dan juga perbedaannya adalah jika yang di Tangerang ini adalah kolaborasi dengan TNI AL, namun yang ada di sini adalah mandiri dilakukan oleh PT TRPN. Nah, untuk jelasnya pemirsa, saya akan ajak berbincang kepada kuasa hukum dari PT TRPN yaitu Bang Deolipa Yumara. Abang, apa kabar? Matahari sudah terang. Baik, tidak seperti tadi pagi ya Bang ya? Betul. Oke, Bang, saya mau tanya, ini pembongkaran pagar laut di Bekasi ini kan dilakukan mandiri oleh PT TRPN, betul? Oke, ini boleh dijelaskan menggunakan mekanisme alat berat. Mengapa memilih alat berat tidak seperti yang di Tangerang dengan menali, bambu dan lain sebagainya? Ya, jadi kenapa memang menggunakan alat berat? Karena ini kan terkait dengan pendalaman laut ya. Jadi laut ini kita bikin alur, kita dalamkan dari 1 meter menjadi 5 meter. Kemudian sisi kiri tentunya kan ada tanah-tanah yang kemudian bekas pendalaman laut itu yang kita taruh di pinggir-pinggir, itulah yang membentuk namanya pagar laut. Nah, karena ada tanah tentunya kalau kita mau bongkar pagarnya, bambunya tentunya kita juga harus merelokasi tanahnya. Jadi kalau relokasi tanah nggak bisa kita pakai manual juga begitu. Nah, akhirnya kita pakai beko dan ekskavator. Tujuannya apa? Supaya kita bisa kemudian membongkar pagarnya, kemudian tanahnya kita urai dulu. Tapi kan ini sayang karena ini kan sudah jadi dalam kan, makanya kita batasi jarak urai tanah ini tidak mengganggu laut yang sudah didalamkan ya, alur yang sudah didalamkan. Jadi makanya kita pakai beko dengan penuh kehati-hatian kita kerja, kita bereskan, kemudian kita taruh sisi kiri, sisi kanan lagi. Jadi tetap nanti ada jarak kira-kira kedalaman 2 meter, tapi yang tengah tetap 5 meter dalamnya begitu. Jadi tetap alurnya harus kita jaga ini. Sampai kemudian kita mendapatkan persetujuan yang lebih lengkap lagi mengenai perizinan pembuatan pelabuhan dan sarana dan prasarananya. Oke, yang terakhir mungkin terkait dengan targetnya berapa hari begitu, karena kan ini total panjangnya 3,3 km ya. Hari ini targetnya berapa meter atau kilometer dan akan berapa hari, mengerahkan berapa orang begitu? Jadi tentunya kita sudah prediksi karena 3,3 kilo ini kita bagi 7. Jadi paling tidak dalam satu hari itu paling enggak kita dapatkanlah kira-kira 700 sampai 800 meter memanjang ya. Jadi itu harapannya. Ini dilepas dari faktor cuaca ya. Jadi dengan cara itu kita bekerja di maksimal 7 hari kerja dan kemudian kita harapkan juga ini bisa selesai tepat waktu ya. Nah, mengenai jumlah karyawan kerja, kita ada sekitar 15-an karyawan kita yang bekerja, karyawan PT TRPN yang bekerja, yang membantu mencabut pagar laut ini dan menjaga supaya alokasi pemindahan tanah ini kan tidak kemudian masuk lagi ke dalam laut yang sudah didalamkan begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Deolipa untuk waktunya, semoga lancar dari pembongkaran pagar laut ini. Baik, siap. Terima kasih ya Bang. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan kuasa hukum dari PT TRPN Deolipa Yumara yang menyebutkan bahwa targetnya ini akan selesai 7 hari, mengingat 3,3 km ini tidak sepanjang pagar laut yang kemarin, tapi ini adalah panjang untuk khusus PT TRPN, belum untuk pagar laut yang lainnya yang tentu sampai sekarang masih terus diselidiki. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari pagar laut yang ada di perairan Bekasi. Kembali ke studio, Anggi. Arbida, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Kadis Kelautan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.